Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelompok kami, kelompok 3, Keamanan Sistem Informasi, mahasiswa STMIK Royal Kisaran, dengan dosen pengampu Bapak Andrinata STMKOP. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang kelima jenis-jenis serangan sistem informasi. Sebelum kami membahas ke lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Langsung saja masuk pada materi. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang Blue Snuffing. Blue Snuffing adalah teknik peretasan yang menargetkan perangkat berkemampuan Bluetooth untuk mendapatkan akses tidak sah ke data dan fitur mereka. Ini melibatkan eksploitasi kerentanan dalam protokol Bluetooth untuk melewati langkah-langkah keamanan dan mengakses informasi sensitif seperti kontak, pesan teks, dan email dan data pribadi lainnya. Serangan Blue Snuffing lebih lazim di masa-masa awal teknologi Bluetooth ketika langkah-langkah keamanan tidak sekuat itu. Namun, produsen dan pengembang telah melakukan peningkatan signifikan pada keamanan Bluetooth selama bertahun-tahun, dan sebagian besar perangkat modern memiliki perlindungan bawaan terhadap serangan semacam itu. Nah, untuk melindungi perangkat Anda dari Blue Snuffing dan serangan terkait Bluetooth lainnya, penting untuk mengikuti praktik terbaik berikut. 1. Perbaharui perangkat Anda. Perbaharui perangkat lunak pada perangkat Anda secara teratur untuk memastikan Anda memiliki tambalan keamanan dan perbaikan bug terbaru. 2. Nonaktifkan Bluetooth saat tidak digunakan. Matikan Bluetooth di perangkat Anda saat Anda tidak menggunakannya secara aktif untuk meminimalkan risiko koneksi yang tidak sah. 3. Gunakan PIN dan kata sandi yang kuat. Tetapkan PIN atau kata sandi yang kuat dan unik untuk koneksi Bluetooth, membuatnya lebih sulit ditebak dan dipecahkan. Yang keempat, berhati-hatilah saat memasangkannya. Hanya pasangkan perangkat Anda dengan perangkat terpercaya dan dikenal. Hindari menerima permintaan koneksi dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Kelima, hindari jaringan publik atau tidak aman. Berhati-hatilah saat menggunakan Bluetooth di tempat umum atau di jaringan yang tidak aman, karena penyerang dapat mengeksploitasi kerentanan untuk meluncurkan serangan Blue Snuffing. Keenam, gunakan perangkat Bluetooth dengan firmware yang diperbarui. Saat membeli perangkat Bluetooth, pilih produsen terkemuka yang memprioritaskan keamanan dan merilis pembaruan firmware secara rutin. Berikut ini adalah contoh kasus kejahatan yang mungkin melibatkan Blue Snuffing. 1. Pencurian kontak dan jadwal. Penjahat yang berhasil melakukan Blue Snuffing pada perangkat Bluetooth seseorang dapat mengakses dan mencuri jadwal pertemuan penting. Kedua, pencurian pesan dan file. Dengan Blue Snuffing, penyerang dapat mengakses pesan, teks, file, dan dokumen penting yang tersimpan di perangkat di Bluetooth. Yang ketiga, akses ke akun online. Jika perangkat Bluetooth yang diserang terhubung dengan akun online, penyerang dapat mengakses informasi yang diakses untuk mencuri identitas dan mengakses akun pengguna. Yang keempat, pemasangan malware serangan. Blue Snuffing juga dapat digunakan untuk memasang malware atau virus ke perangkat Bluetooth yang rentan. Di sini saya akan menjelaskan tentang chain letter atau surat berantai. Apa sih itu chain letter atau surat berantai? Mungkin teman-teman pernah mengalami apa yang disebut chain letter, tapi nggak tahu apa sih itu. Chain letter adalah surat berantai, yaitu surat yang dikirimkan kepada seseorang untuk dikirim lagi ke penerima yang lain. Surat berantai sebagian besar berisi berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya karena biasanya bohong besar. Mungkin paling sering teman-teman mendapatkan chain letter melalui FS dengan forward pesan yang nggak jelas pesannya.
Hal yang paling sering terjadi adalah berupa ancaman atau hadiah yang akan hangus jika berita itu tidak di-forward. Apa, siapa, kenapa, bagaimana, dan sejauh mana. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari internet, surat berantai sudah ada sejak abad 18, berawal di Eropa, kemudian menular ke Amerika, dan terus menyebar ke seluruh dunia. Terus beredar, berkembang dari yang serius ke berita atau informasi hoax sampai sekedar lucu-lucuan, berkembang mengikuti kemajuan zaman, menyelinap masuk melalui berbagai moda komunikasi modern. Secara keseluruhan, surat berantai adalah bentuk spam. Dalam beberapa kasus digunakan untuk mengambil alamat email individu untuk spam. Oleh karena itu, sebagai kebaikan untuk semua kontak Anda di email, jangan teruskan email tersebut dan malah menghapusnya. Pertama, pahami format surat berantai. Kedua, munculkan lelucon atau cerita. Yang ketiga, temukan cara untuk membuat pembaca menyebarkan pesan. Keempat, Anda juga dapat menggunakan sudut rasa bersalah. Ini biasanya menyertai kisah lembek atau sedih. Kelima, putuskan bagaimana Anda mengirimkannya. Keenam, kirim surat berantai. Ketujuh, bersabarlah. Contoh dari chain letter atau surat berantai itu, email ini memanfaatkan simpati seseorang. Namun, informasi tentang individu yang sakit atau sekarat itu mungkin tidak benar, dan klaim amal itu tidak mungkin. Secara umum, perusahaan atau organisasi tidak akan pernah menyumbangkan uang karena Anda meneruskan email. Pesan dari saya, jangan mudah terhasut dan melakukan penyebaran berita yang tak jelas atau mengandung keraguan, bersifat teror meski samar, dan tak ada pemberitaan pasti. Lebih baik membiarkan berita baik tak tersebar daripada menyebarkan berita tak baik. Jangan mudah terpancing emosi, gunakan logika dan rasio saat menerima suatu berita. Pertimbangkan dengan matang saat menerima suatu berita, apakah berita itu benar sungguh terjadi saat akan menyebarkan suatu informasi yang tidak jelas kepastiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian serangan sistem informasi rogu. Serangan sistem informasi rogu atau rogu information system attack merujuk pada serangan yang dilakukan terhadap sistem informasi yang bertujuan untuk mengakses, merusak, atau mencuri data penting secara tidak sah. Serangan ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki otorisasi atau hak akses terhadap sistem tersebut. Contoh dari serangan sistem informasi rogu yaitu yang pertama, malware. Penyerangan dapat menggunakan perangkat lunak jahat seperti virus, worm, atau trojan untuk memasuki sistem target dan mengambil alih kendali. Dan yang kedua ada phishing. Phishing ialah serangan yang melibatkan upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau rincian keuangan dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya melalui email, pesan instan, atau situs web palsu. Dan yang ketiga ada serangan insider. Serangan ini dilakukan oleh individu yang memiliki hak akses sah ke sistem seperti karyawan atau administrator. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri serangan rogu. Yang pertama itu tidak memiliki otoritas atau legitimasi. Serangan rogu dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas sah atau legitimasi hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Mereka bertindak di luar hukum atau protokol yang diakui secara resmi. Dan yang kedua ada mandiri dan independen. Penyerangan rogu biasanya beroperasi secara independen dan mandiri, tanpa berafiliasi dengan pihak yang diakui atau diatur oleh hukum. Dan yang terakhir ada motif pribadi atau kelompok tertentu. Serangan rogu dapat dipicu oleh motif pribadi seperti niat untuk mendapatkan keuntungan finansial atau balas dendam. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu SQL injection. SQL injection adalah salah satu bentuk ancaman cybercrime yang melakukan aksinya melalui query select dan output, sehingga para hacker dapat mengakses semua data pada tabel database sasarannya. Contoh SQL injection di sini dapat berupa username, PIN rekening bank, kata sandi akun, dan data penting lainnya.
Setelah sebelumnya kita mengenal apa itu SQL injection, maka sekarang kita mengenal jenis-jenis serangan SQL injection yang dilakukan dalam menginjeksi URL, diantaranya yaitu 1. Classical SQL injection. Classical SQL injection adalah cara yang paling sering dilakukan dengan menggunakan metode union dalam menggabungkan dua query untuk menampilkan informasi penting dari database. Sebelum melakukan injeksi menggunakan union, seseorang attacker sudah harus memahami bagaimana query yang akan dieksekusi untuk mendapatkan informasi yang penting di dalamnya. Yang kedua, yaitu blend SQL injection. Blend SQL injection sering disebut juga dengan true atau false, yaitu ketika injeksi dilakukan berhasil tetapi tidak menampilkan pesan error kepada attacker, melainkan kembali ke halaman itu sendiri atau menampilkan sebagian, seluruh konten maupun tidak menampilkan konten apapun dari web. Yang ketiga, double blend SQL injection atau time based. Ketika injeksi terhadap URL gagal menggunakan teknik blend SQL injeksi, tidak menutup kemungkinan web tersebut memiliki celah terhadap SQL injection. Injeksi kemungkinan sukses dilakukan tetapi dapat ditangani di dalam database, sehingga ketika injeksi yang dilakukan berhasil, tetapi hasilnya tidak dapat dilihat di dalam aplikasi dan tidak terlihat oleh attacker. Selanjutnya yaitu cara kerja SQL injection. Setelah mengetahui apa itu SQL injection dan jenis-jenisnya, selanjutnya kita harus mengetahui apa pula bagaimana cara kerjanya, yaitu 1. Hacker mengincar celah keamanan database terlebih dahulu di sini. Hacker akan mencari celah keamanan pada website atau aplikasi yang dituju, umumnya pada from login-nya. Yang kedua yaitu proses validasi atas SQL query yang digunakan berikutnya. Query SQL yang sudah diinput akan memerintahkan database melakukan proses validasi. Yang ketiga yaitu database berhasil diakses. Sampai di sini, hacker pun berhasil masuk ke website tanpa proses verifikasi. Lebih parahnya lagi, SQL injection adalah metode yang digunakan para hacker untuk bisa mengendalikan website dengan menjadikan dirinya sebagai administrator pada web tersebut. Selanjutnya yaitu dampak negatif SQL injection. Selanjutnya akan lebih baik jika kamu juga mengetahui apa saja dampak negatif dari SQL injection. Yang pertama yaitu menembus verifikasi login dan mengancam verifikasi pengguna. Dengan adanya SQL injection, hacker bisa login ke halaman website atau aplikasi tanpa menggunakan username atau password yang benar. Yang kedua, data website dicuri dan dimodifikasi. Contoh SQL injection yang terjadi di sini adalah para penyerang dapat memodifikasi data transaksi dari para nasabah bank. Kemungkinan terburuknya para hacker dapat melakukan pemindahan saldo rekening dari nasabah ke dalam rekening milik hacker tersebut. Yang ketiga, operasi sistem command, execution, dan menembus firewall. Apabila SQL injection berhasil menyerang akses masuk ke operasi sistem, maka hacker tersebut dikatakan menggunakan operasi sistem command execution untuk melakukan serangan pada jaringan internal yang terdapat pada firewall. Selanjutnya yaitu contoh SQL injection. Adapun contoh SQL injection di sini adalah adanya pengguna titik 2 untuk memisahkan kata dengan kata lainnya. Misalnya pada input http www.jackhost.com atau item/items.asp item ID sama dengan 999. Drop table user dengan contoh SQL injection melalui query berikut. Select item name, item description from item where, item number sama dengan 999. Drop table user, dengan begitu semua database dari user dapat hilang. Contoh injection SQL dengan query ini dimanipulasi dengan statement union select. Menggabungkan dua query select yang tidak berhubungan dimaksudkan agar dapat tabel database yang berbeda bisa diperoleh data. Selanjutnya yaitu cara mengatasi SQL injection berikut ini, yaitu 1. Mengatur format kotak pengisian. Pertama, cara mengatasi SQL injection adalah dengan mengatur jenis karakter dalam kotak pengisian. Adapun contoh SQL injection di sini adalah dengan mengatur format nama lengkap agar tidak diisi dengan menggunakan huruf saja. Yang kedua, menggunakan validasi data. Validasi data di sini terbagi menjadi dua metode, yaitu blacklisting dan whitelisting. Blacklisting adalah metode atau cara mengatasi SQL injection dengan menolak masuknya input data yang telah diketahui berbahaya dan buruk. Sementara itu, whitelisting adalah kebalikan dari blacklisting yang merupakan metode atau cara dalam menyaring data yang hanya menerima input data yang sudah pasti aman. Intinya, input data akan langsung ditolak apabila tidak masuk ke dalam daftar whitelist ini. Yang ketiga, memanfaatkan parameterized SQL query. Selanjutnya, cara mengatasi SQL injection adalah dengan menggunakan refresh statement atau parameterized query yang merupakan salah satu teknik sederhana yang cukup mudah. Yang keempat, memanfaatkan SQL escape string.
Cara mengatasi SQL injection selanjutnya adalah dengan menggunakan SQL escape string yang berguna untuk mencegah masuknya query SQL yang berbahaya ke dalam database website. Yang kelima, menonaktifkan notifikasi error. Kehadiran notifikasi error akan membuatmu lebih mudah dalam mengembangkan sebuah website. Namun perlu diingat, apabila website yang telah aktif telah selesai digunakan, maka jangan lupa untuk mematikan notifikasi error tersebut. Selanjutnya yang keenam, mengamankan database agar database aman dari ancaman SQL injection. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, menetapkan hak akses atau user privilege pada database agar jumlah dari user yang bisa mengubah ataupun memodifikasi data menjadi terbatas. Yang kedua, memisahkan data kredensial yang bersifat vital, misalnya password dan tabel username. Yang ketiga, menjalankan enkripsi data di dalam tabel database dengan maksud agar username dan password user akan aman dan terlindungi. Yang keempat, memperbarui kata sandi secara berkala pada seluruh akun yang bisa mengakses database. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengaplikasikan WAF dan IPS. Cara terakhir untuk mengatasi SQL injection adalah dengan memasang Web Application Firewall atau WAF yang berguna untuk menyaring kemungkinan terjadinya serangan oleh SQL injection maupun serangan dari cyber lainnya. Selain itu, IPS juga berguna untuk mendeteksi data-data yang beredar dan akan memilih data mana yang berbahaya melalui track recordnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cross-scripting attack. Cross-scripting attack adalah serangan keamanan pada aplikasi web di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna. Serangan terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau menyaring input pengguna dengan benar, sehingga memungkinkan penyerang menyisipkan kode skrip yang kemudian diakses oleh browser pengguna. Beberapa ciri-ciri umum serangan cross-scripting attack sebagai berikut. Yang pertama, input tidak divalidasi secara benar. Aplikasi web tidak memvalidasi atau menyaring input pengguna dengan benar sebelum menampilkannya pada halaman web. 2. Penampilan halaman web mungkin teks yang tidak bisa atau karakter yang tidak seharusnya muncul dalam konteks tersebut. 3. Sumber halaman saat melihat kode sumber halaman web mungkin terlihat kode skrip yang tidak seharusnya ada atau terlihat mencurigakan. Serangan dapat memiliki dampak yang merugikan, termasuk pencurian informasi sensitif, tampilan halaman web, dan penyebaran malware. Dan selanjutnya terdapat langkah-langkah mengatasinya. Yang pertama, validasi input. Lakukan validasi input yang ketat untuk memastikan bahwa data yang diterima dari pengguna sesuai dengan format. 2. Escape atau sanitasi data. Escape atau lakukan sanitasi pada data sebelumnya menampilkan di halaman web untuk menghindari eksekusi kode skrip yang tidak diinginkan. 3. Keamanan konten. Terapkan kebijakan keamanan konten atau Content Security Policy yang membatasi sumber daya eksternal yang dapat dimuat oleh halaman web untuk mencegah injeksi skrip dari sumber yang tidak terpercaya. 4. Pembaruan dan patching. Pastikan semua framework, perangkat lunak, dan komponen yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web diperbarui ke versi terbaru yang mengatasi kerentanan yang diketahui terkait. 5. Edukasi pengguna. Edukasi pengguna untuk mewaspadai tautan dan input yang mencurigakan, serta menghindari mengunjungi situs web yang tidak terpercaya. Itu dia tadi merupakan penjelasan tentang jenis-jenis serangan sistem informasi dari kelompok 3. Sekian dari video kami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screaming at a guy